22960 SHTI. Hari ini saya akan menjelaskan tentang remote sensing. Silakan simak video berikut ini. Remote sensing atau penginderaan jarak jauh. Remote sensing adalah pengukuran atau akumulasi data suatu objek atau fenomena oleh sebuah alat yang tidak secara fisik melakukan kontak dengan objek tersebut atau dari jarak jauh. Misalnya dari pesawat luar angkasa, satelit, dan kapal. Pada masa modern, istilah penginderaan jauh mengacu kepada teknik yang melibatkan instrumen pada pesawat atau pesawat luar angkasa dan dibedakan dengan penginderaan lainnya. Umumnya teknik-teknik penginderaan jauh mengandalkan radiasi elektromagnetik yang dipancarkan atau dipantulkan oleh objek yang diamati dalam frekuensi tertentu seperti inframerah, cahaya tampak, dan gelombang mikro. Remote sensing atau penginderaan jauh sangat bermanfaat mengelola infrastruktur karena dengan menggunakan remote sensing, kita dapat mengetahui infrastruktur yang ada, bagaimana keadaan infrastruktur tersebut, baik dalam keadaan masih layak pakai ataupun sudah tidak layak pakai. Dengan menggunakan remote sensing, kita lebih dapat menghemat waktu daripada harus turun langsung ke dalam lapangan. Tetapi, mungkin saja ada hasil foto yang telah diolah menjadi sebuah data tersebut error. Kita dapat turun langsung ke lapangan untuk memperbaiki data-data yang tidak tepat. Manfaat remote sensing. Remote sensing juga sangat penting di saat terjadinya bencana. Kita lebih cepat untuk mendata kerusakan infrastruktur yang ditimbulkan dan bisa langsung mengklasifikasikannya ke dalam beberapa kategori seperti rusak berat, rusak sedang, dan rusak ringan. Dan juga dengan cepat kita dapat memberikan bantuan sesuai dengan dampak dari yang ditimbulkan oleh bencana tersebut kepada masyarakat yang terkena bencana. Tetapi seperti hal yang sudah saya katakan di atas, apabila kembali terjadi kesalahan, kita harus turun langsung ke lapangan untuk mengecek kebenaran data yang telah kita olah dari hasil remote sensing. Remote sensing juga dapat digunakan untuk melakukan pencegahan sebelum terjadinya bencana. Misalnya, untuk melihat jalur air sungai dan mendeteksi daerah-daerah yang rawan terkena banjir. Apabila memasuki musim hujan, hasil dari foto udara tersebut dianalisis dan membangun infrastruktur yang dapat digunakan untuk mencegah terjadinya banjir. Bersiap untuk menghadapi banjir lebih efektif daripada kerugian yang nanti ditimbulkan saat terjadinya banjir, baik itu untuk infrastrukturnya maupun untuk masyarakatnya. Mungkin pun secara biaya lebih murah untuk membangun beberapa infrastruktur yang kurang dan mempersiapkan diri untuk menghadapi banjir daripada harus mengeluarkan biaya yang lebih ekstra saat banjir sudah terjadi. Itulah manfaat-manfaat dari remote sensing tersebut. Sekian dari video saya yang berjudul remote sensing. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun sebagainya. Sekian dan terima kasih.